Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Askia Rahma dengan NIM A1B1241138. Saya dari kelas reguler E, Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Terima kasih kepada dosen pengampu Pak Ade Bayu Saputra. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya kesusastraan di era reformasi. Era reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an setelah jatuhnya rezim Orde Baru, menandai titik balik dalam sejarah politik, sosial, dan budaya Indonesia. Perubahan besar yang terjadi selama periode ini tidak hanya mempengaruhi struktur pemerintahan dan kebijakan publik, tetapi juga merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk kesusastraan. Reformasi membuka ruang kebebasan berekspresi yang sebelumnya dibatasi oleh rezim otoriter, sehingga memberikan angin segar bagi perkembangan kesusastraan Indonesia. Lalu, era ini juga ditandai dengan munculnya banyak penulis dan muda juga berani menyuarakan pandangan mereka dengan gaya yang lebih bebas dan eksperimental. Selain itu, penulis yang telah mapan pun merespon perubahan ini dengan menghasilkan karya-karya yang lebih reflektif dan relevan dengan kondisi sosial politik yang sedang bertransformasi. Munculnya teknologi, informasi, dan internet memberikan dampak signifikan pada dunia sastra. Akses yang lebih mudah dengan cepat memungkinkan sastra Indonesia yang menjangkau audiens yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Baiklah, jadi di sini saya akan langsung bahas teori pengertian kesusastraan dan perkembangannya di Indonesia. Kesusastraan merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya yang menggunakan bahasa sebagai medium utama untuk menyampaikan ide, perasaan, dan pengalaman manusia. Dalam konteks Indonesia, kesusastraan memiliki akar yang kuat dalam tradisi lisan yang berkembang sebelum masa kolonial. Seiring berjalannya waktu, kesusastraan Indonesia mengalami berbagai perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan budaya. Lalu, setiap periode ini ditandai oleh tema-tema tertentu yang mencerminkan kondisi dan situasi masyarakat pada masa itu. Misalnya, pada masa kolonial, karya-karya sastra seringkali berfokus pada kritik terhadap penjajahan dan perjuangan untuk kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, tema-tema nasionalisme, pembangunan, dan identitas nasional menjadi dominan dalam karya-karya sastra Indonesia. Dalam konteks kesusastraan di era reformasi dikenal sebagai masa di mana kebebasan berekspresi yang sebelumnya terkekang mulai terbuka lebar. Pengaruh era reformasi terhadap kesusastraan Indonesia sangat signifikan. Pertama, reformasi membuka ruang bagi penulis untuk mengangkat tema-tema yang sebelumnya dianggap tabu atau terlalu sensitif untuk dibahas. Kemudian kebebasan ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi isu-isu seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan sosial, dan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi selama masa Orde Baru. Selain itu, era reformasi juga membawa perubahan dalam gaya penulisan. Penulis mulai menggunakan bahasa yang lebih lugas dan langsung dalam menyampaikan kritik mereka terhadap kondisi sosial dan politik. Gaya penulisan yang lebih bebas dicerminkan semangat reformasi yang mengutamakan keterbukaan dan transparansi.
Kemudian ada kesusastraan dan perkembangannya. Kesusastraan ini berupa bentuk ekspresi yang menggunakan bahasa untuk menyampaikan ide, perasaan, dan pengalaman manusia melalui karya-karya seperti puisi, prosa, dan drama. Dalam konteks ini, kesusastraan ini merujuk pada karya sastra yang dihasilkan oleh penulis Indonesia, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Di era reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, merupakan periode penting dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Reformasi membawa perubahan besar dalam kebebasan berekspresi dan memberikan ruang bagi penulis untuk mengeksplorasi berbagai tema yang sebelumnya dibatasi. Dalam konteks ini, perkembangan tema dan gaya dalam kesusastraan Indonesia selama reformasi menunjukkan pergeseran signifikan. Penulis ini mulai mengangkat isu-isu seperti korupsi, hak asasi manusia, dan ketidakadilan sosial, mencerminkan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Pengaruh era reformasi terhadap tema dan gaya kesusastraan Indonesia. Tema dalam kesusastraan Indonesia pasca reformasi mengalami pergeseran signifikan. Karya-karya sastra mulai mengangkat isu-isu sosial, politik, dan budaya dengan lebih terbuka. Korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan sosial menjadi tema utama dalam banyak karya sastra. Hal ini mencerminkan keinginan penulis untuk menanggapi perubahan besar dalam masyarakat dan menyuarakan kritik terhadap realitas yang ada. Misalnya, novel-novel dan cerpen yang diterbitkan selama periode ini seringkali menyoroti kesenjangan sosial, konflik-konflik, politik, dan pergeseran nilai-nilai budaya yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan politik yang ada. Adapun ciri-ciri karya sastra angkatan reformasi dan peristiwa penting. Ciri-ciri karya sastra angkatan reformasi yaitu pertama, bertemakan sosial politik, penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran, menampilkan sajak peduli bangsa, religius dan nuansa sofistik, terus adanya banyaknya munculnya sastrawan baru, dan kemudian ada produktivitas karya sastra yang lebih marak. Lalu ada peristiwa penting pada periode reformasi, yaitu terbitnya jurnal cerpen 2002. Jurnal cerpen yang diterbitkan oleh Arya Dinata DKK pada tahun 2002 berfungsi sebagai platform penting untuk menampilkan cerpen-cerpen baru dan inovatif. Kemudian ada lomba sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta 2003. Sayembara ini memberikan dorongan kepada penulis untuk menghasilkan karya novel yang berkualitas dan memberikan pengakuan kepada karya-karya yang menonjol. Lalu ada Festival Seni Surabaya 2005. Festival ini menjadi ajang penting untuk merayakan dan mempromosikan berbagai bentuk seni, termasuk sastra, dan mempertemukan penulis, kritikus, dan pembaca dalam sebuah forum yang merayakan kreativitas dan inovasi. Lalu ada Kongres Cerpen yang dilaksanakan secara berkala. Kongres Cerpen yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali merupakan platform yang diskusi dan pengembangan cerpen, mempertemukan penulis dan pembaca. Lalu ada munculnya Kibersastra. Kibersastra merujuk kepada bentuk-bentuk kesusastraan yang dipublikasikan dan dipajang secara digital. Adapun tokoh-tokoh berpengaruh dalam kesusastraan Indonesia pada periode reformasi, yaitu salah satunya Wiji Tukul yang lahir pada 26 Agustus 1963. Ia adalah salah satu tokoh utama dalam periode ini. Tukul dikenal karena keberaniannya melawan penindasan di bawah rezim Orde Baru. Lalu ada Ahmadun Yozi Harfanda, lahir pada 17 Januari 1958. Ia memberikan kontribusi signifikan melalui esai, sastra, cerpen, dan sajak sufistik.
Lalu ada Darman Moinir yang lahir pada 27 Juli 1952, adalah salah satu sastrawan asal Sumatera Barat yang mulainya menulis sejak usia muda. Lalu ada Ayu Utami lahir pada 21 November 1968, dikenal sebagai aktivis jurnalis dan sastrawan yang menulis novel dan esai dengan tema sosial politik. Lalu ada Dewi Lestari lahir pada 21 November 1968, dikenal sebagai penulis dan penyanyi yang memperkenalkan inovasi dalam narasi dan genre. Sekian dari pembahasan pemateri yang saya bahas. Ada juga kesimpulan yang saya ingin sampaikan, yaitu era reformasi dalam kesusastraan Indonesia menandai perubahan signifikan dalam tema dan gaya penulisan. Kebebasan berekspresi yang lebih besar memungkinkan penulisan untuk mengeksplorasi isu sosial dan politik dengan gaya yang inovatif. Tema-tema sosial politik dan romantik mendominasi karya sastra, sementara penggunaan bahasa sehari-hari dan estetika baru memperkaya struktur dan visual sastra. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah dalam penyampaian pemateri tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.